Begitu juga hadir juga di tengah-tengah kita Pak Dr. Safriyadi beserta seluruh keluarga, mulai dari yang gedang sampai yang kecil, anak beliau hadir. Sama juga dengan Julisman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan silaturahim kita di Masjid Muhajirin, Jalan Budi Utomo. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk di Masjid Muhajirin ini, kalau saya tidak salah, untuk yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga. Berarti pengurus masjid dan jamaahnya senang bersilaturahim, dan juga kita senang bersilaturahim di masjid ini. Salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan menjadi asbab kita bertemu dengan Nabi dan bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan safari subuh orang Bengkulu yang berasal dari Minang ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama, kehadiran WA Safari Subuh orang Bengkulu yang berasal dari Minang ini sudah berjalan lebih kurang 5-6 tahun yang lalu. Dari masjid ke masjid, dari musala ke musala yang jauh dan dekat, dan dipesankan oleh jamaah. Sebab orang Minang ini senang bersilaturahim di mana-mana aja. Kadang-kadang silaturahimnya di masjid, orang Minang kumpulnya di masjid. Kadang-kadang orang Minang ini bersilaturahimnya di lapau atau di lapau atau di kedai atau di tempat makan minum. Nah, ini yang kebanyakan di mana Mas Agung? Di Siano, Lingkar Timur, pokoknya senang. Dan terutama orang Minang itu senangnya ke masjid. Saya sering menyampaikan kepada jemaah ulasan pendapat dari Buya Hamka. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam itu, lihatlah ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Itu banyak itu. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah kita ini orang beriman, bukan sekedar orang. Di samping meningkatkan iman kita, kondisi sekarang kita juga meningkatkan imun kita. Kenapa harus meningkatkan imun? Karena memang harus semangat, harus gembira. Makanya di dalam pembawaan acara ini kadang-kadang saya memberikan supaya tetap gembira, supaya tetap imun naik ya Pak Dokter. Kalau imun naik, insya Allah kita kuat apapun. Yang ketiga, ada berita juga Bapak dan Ibu. Salah satu dari koordinator Safari Subuh kita, juga penanggung jawab Safari Subuh kita, yaitu Buya Haji Yul Kamra. Beliau sudah 4 atau 5, sudah hampir seminggu. Beliau sedang sakit. Kemarin dirawat di rumah sakit Tiara Selat, bawa ke rumah dan mungkin dirawat jalan aja dengan terapi ataupun dengan obat-obat yang lain. Tentu berharap kepada kita semua Bapak dan Ibu warga Safari Subuh, kita doakan kepada Allah semoga beliau cepat sehat, cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tidak lupa juga menyapa kepada ibu-ibu Bundo Kandung hadir. Alhamdulillah ibu Bundo Kandung itu tetap hadir walaupun jauh-jauh, tapi tetap hadir bersama-sama bapak-bapaknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita oleh pengurus masjid ditunggu, dinanti, bahkan dari subuh tadi kita sudah siap-siap. Sebab akhir-akhir ini subuh kita ini agak cepat masuknya ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu bahasa masuk itu jam 4:30 kurang lewat dikit, sehingga kita agak terburu-buru. Demikian juga nanti di minggu yang akan datang. Tentu dengan kehadiran kita ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pengurus masjid. Dengan kehadiran kita, mari kita minta terlebih dahulu kata sepatah kata atau kata sambutan dari pengurus masjid sebagai tuan rumah pada pagi hari ini. Kepada ketua atau pengurus masjid kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Sesda Kota, alhamdulillah Bapak Ujang HR MM yang telah hadir bersama-sama kita, yang beliau ini alhamdulillah yaitu orang Minang, sehingga beliau selalu mengikuti daripada sembari subuh ini. Bapak Pembina, penasihat pengurus, dan seluruh anggota beserta jamaah safari subuh Kota Bengkulu yang berasal dari Kota Minang, bapak-bapak partisan, bapak-bapak ustadz, alhamdulillah banyak ustadz yang hadir, ustazah, pada pagi hari ini yang kami muliakan. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang juga banyak hadir pada subuh hari ini, alhamdulillah. Pengurus, Bapak Masjid, Bapak Imam, Khatib Bilal Karim, dan anggota yang alhamdulillah juga hadir bersama-sama dengan kita. Pertama sekali tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, kesempatan sehingga pada subuh ini kita dapat hadir bersama di Masjid Muhajirin, Masjid Unib depan RT 03 pada subuh hari ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami selaku mewakili pengurus untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah safari subuh Kota Bengkulu yang berasal dari Minang. Kalau kami ingat-ingat, memang unik untuk yang ketiga kali. Yang ketiga kali ini kalau kita hitung, kalau nggak salah saya itu sudah 3 tahun, berarti setahun sekali kami dapat jatah kunjungannya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak. Kami sangat senang karena kami didatangi subuh. Kenapa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, memang subuh nih Pak, kami ini agak sulit juga. Sulit memang untuk subuh nih, apalagi kami ini banyak di sini. Di seputaran ini mahasiswa Pak. Kami ada 7 RT di seputaran Unim ini ada 4 masjid berdekatan, 2 musola. Jadi jemaah kami juga sangat berbagi. Mudah-mudahan dengan silaturahim bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah nambah pencerahan. Kami sangat senang nambah pencerahan bagi kami di lingkungan Unib depan ini, terkhusus jemaah masjid kami, sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada subuh hari ini mendapatkan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari pengurus kami, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan mengingat waktu. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh pengurus masjid bahwa kita datang ini sudah 3 kali, dapat setahun sekali, berarti sudah 3 tahun. Ya, setahun sekali. Mudah-mudahan volumenya agak lebih banyak lagi nanti kalau memang ada jadwalnya.
Pada Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum kita dengarkan isi dan pengajian tausiah pesan-pesan agama yang disampaikan Ustadz kita, mari kita terlebih dahulu awali hari kita ini, Ahad ini, dengan berinfak dan bersedekah. Silakan Pak, silakan Mas Agung, silakan Pak Salman. Silakan kita berinfak, bersedekah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan infak sedekah kita hari ini menjadikan keberkahan bagi kita, menambah rezeki kita dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Kita tidak tahu, mungkin barangkali setiap kita bersedekah biasa-biasa saja, tapi hari ini sedekah kita dibalasi oleh Allah dengan keberkahan hidup, dengan banyaknya rezeki, dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jangan sampai sedikit. Mas. Silakan, mana yang masih silakan. Jangan sampai ada yang tidak bersedekah hari ini. Jangan ada yang sampai tidak bersedekah hari ini. Sebab sedekah hari ini, sedekah Ahad ini adalah sedekah yang membawa keberkahan. Itu masih ada, Mas, ibu-ibu. Itu masih ada. Ini sedekah ini, infak ini sebagai lampu penerang nanti di alam kubur kita. Silakan bapak-bapak kami yang baru sampai masjid tetangga, ibu-ibu juga. Alhamdulillah, ini makasih Pak. Minggu Ahad kemarin kita di Sumur Meleleh. Sekarang sakingnya penting silaturahim, walaupun sudah selesai sholat beliau hadir ke sini, jamaah kita dari Masjid Miftahul Jannah Sumur Meleleh. Atau bah Kebun Keling ada. Atau bah Keling ada patomo ada ibu-ibu itu. Yang dari Sukamerindu sudah Masjid Nurul Islam. Oh sudah, yang imamnya yang belum. Yang dari Timur Indah sudah. Dari Pak Khairunas, Timur Indah ujung tuh. Ini jadi paling banyak pahalanya yang paling jauh jaraknya rumahnya dari masjid ini. Jadi yang dari Timur Indah, yang dari Pagar Dewa, yang dari Padang Harapan, tuh lebih jauh. Nah, alhamdulillah saya tengok ada juga Ketua Ikatan Keluarga Solok, Pak Haji Yasar Arsa. Alhamdulillah. Sudah penuh. Siapa yang belum bersedekah? Ada kejadian? Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sambilan kita nanti mendengarkan ceramah, nanti ada minuman dari pengurus masjid, sambil minum kita mendengarkan ceramah. Dan ceramah pada pagi hari ini rasa-rasanya sangat bagus. Ini baru rasa-rasanya kok. Karena ustadznya juga Ustadz Akbar Kabir. Jadi kita dengarkan, mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, siap dengarkan pengajian? Siap dengarkan tausiah? Baik, mari kita minta kepada Ustadz Haji Agus Delianto, Master Pendidikan, untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu wa summa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, sekaligus orang-orang tua kami, Bapak Imam Khatib Bilal dan Gharim yang kita muliakan. Kemudian yang kita hormati Ketua dan Pengurus Gerakan Subuh Berjamaah, orang-orang yang dari Minang yang berada di Kota Bengkulu, juga para tokoh kita yang hadir. Ada Bapak Sekda, langsung Pak Sekda tuh lah Pak, usah pakai PLT lagi Pak. Ini malaikat subuh insyaallah mendoakan dan mengaminkan. Tapi melalui PLT inilah beliau menjadi Sekda Pak. Kenapa PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Alhamdulillah Pak Bujang sehat selalu. Ada Pak Dokter Al-Haji Syafriyadi dan seluruh orang-orang tua kami, para tokoh, para pengusaha Minang yang ada di Kota Bengkulu dan hadir pada kesempatan kali ini. Tak pacak disebutkan satu persatu yang saya hormati. Para ustadz, mubalik, banyak ini yang hadir Pak. Ketika udah saya Kando Haji Julisman nelpon pengajian WA Minang nih Pak, jadi agak ketir-ketir juga saya Pak, karena sih kok banyak ustad-ustad Pak, beda ngadok jamaah Pak. Pokoknya kalau ada ustad-ustad Pak, mau saya maka saya pura-pura tidak nengok Pak. Tapi tak baca, beliau tadi dah menyampaikan. Alhamdulillah, kita doakan beliau, para ustad-ustad ini khususnya dari Minang, Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk selalu syiar dengan agama ini. InsyaAllah mudah-mudahan istiqomah dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya, karena kita makhluk tak kuasa, pagi hari ini satu nikmat yang besar, kita dibangunkan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini adalah kegiatan rutin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ke masjid ini dalam rangka samping melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tadi disampaikan oleh Kando Ustadz Julisman, kalau nak nengok orang Islam, tengoklah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu rame Pak. Yang tidak pernah semayang pun ikut sholat Pak. Tapi nak nengok orang yang beriman, tengoklah di waktu subuh. Bahkan ada sebuah ungkapan,
jangan dulu banyak bicara soal agama kalau belum mampu melaksanakan sholat subuh di masjid. Karena sholat subuh di masjid ini bukan hal yang sangat mudah Pak Bu, hanya pilihan-pilihan saja. Maka semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga dapat melanjutkan program gerakan subuh berjamaah ini, menjaga tali silaturahim kita. Saya doakan yang hadir ini dipanjangkan umurnya, amin. Ya Allah mudahkan rezekinya, amin. Ya Allah jadikan ibu-ibu jamaah subuh pagi ini di akhirat nanti menjadi bidadari-bidadari surgamu ya Allah. Bapak-bapak menjadi raja-raja di surgamu ya Allah. Andaikan yang hadir ini punya hutang, lunaskanlah ya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Habib Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan terlena dengan kemudahan kita, karena kematian itu ukurannya bukan tua dan mudanya, bukan muda atau tua. Tapi kematian itu akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Jangan terlena dengan jasad yang sehat Pak Bu, karena kematian itu ukurannya bukanlah sakit Pak. Tapi sesungguhnya ketika Allah berkehendak, maka itulah batas dari kehidupan kita. Makanya saya sampaikan Pak, di mana-mana takziah barangkali sering saya sampaikan, oleh Allah disebutkan ada 4 hal tentang kematian. Yang pertama Allah sebutkan mati Pak. Maka orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka selalu ingat kepada kematian. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jangan sampai meleset hidup kita nih Pak. Lillahi rabbil. Kalau sudah diikrarkan lillahi rabbil alamin, Allah nak ngapoi kita Pak. 1000 orang nak nurunkan derajat kita Pak. Jika Allah ingin mengangkat derajat kita, maka naik itulah Pak. 1000 orang nak mengangkat derajat kita, jika Allah belum menghendaki Pak, maka sungguhnya ternyata tidak juga naik-naik kan. Maka sesungguhnya dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sholat subuh berjamaah Pak. Maka Bapak Ibu, samping kita bersilaturahim dan kita memperbanyak tempat sujud kita Pak. Semakin banyak tempat sujud kita, paling tidak bumi Allah ini sebagai bukti. Maka Pak Bu, di akhirat kelak akan diputar balik jejak rekam hidup kita. Nih hari ini kita disorot Pak pakai video. Video ini paling terbatas sekali Pak memorinya Pak. Tapi Pak, jejak rekaman hidup kita mulai dari kecil sampai besar, bahkan sampai meninggal kita, oleh Allah Pak, ternyata diputar balik Pak. Diputar balik. Diperlihatkan kepada kita. Di surah Yasin ayat 65 ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngapa diputar balik oleh Allah? Wa tashhadu arjuluhum, sebagai saksi. Makanya tidak ada yang terlewatkan di hadapan Allah. Tak ada yang bisa terlewatkan Pak. Bu, pengawasan suami terbatas tidak? Pengawasan suami itu sangat terbatas. Giliran Pak, pengawasan bini terbatas dah Pak. Wah terbatas nian Pak. Bini aku tidak tahu mengisi di muhajirin begini Pak. Ternyata Bapak Ibu, pengawasan manusia itu sangat terbatas. Tapi pengawasan Allah yang tidak terbatas. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah,
Di akhirat nanti jika diputar balik jejak rekaman hidup kita. Ini insya Allah nih Pak, langkah-langkah setiap minggu pagi ini gerakan subuh berjamaah orang Minang nih, maka insya Allah Pak diputar balik Pak. Kita akan melihat mana. Oh itu saya waktu di Sumur Melele kemarin. Nah, diputar Pak, video klip Pak. Diputar balik Aidin Muhajirin kemarin. Mana ibu itu ayahku itu yang duduknya lagi ngantuk tuh akulah tuh. Nampak kan Pak? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah akan diputar balik Pak jejak rekaman hidup kita ternyata. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka sesungguhnya hidup ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama harus kita temui Pak. Yang pertama disebut dengan mati. Siapapun orangnya pasti akan merasakan yang namanya mati. Yang kedua apa? Al-maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini populer sekali ayat ini Pak. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan Pak mati, maut. Sementara mati itu hanya melepaskan Pak. Bu, ketika datang mati pertama kali lepas dari kita apa Bu? Namo kita. Berangkat roh kita, namo kita cepat sekali berubah Pak. Oh si anu meninggal kata. Orang kan? Jenazahnya di mana? Namo kita kalau tidak jenazah main namo kita Pak. Cepat sekali Pak. Apalagi popularitas, kedudukan. Maaf meninggal ustaz, tidak ada lagi. Ustaznya di mana kini? Tidak ada orang nanya ustaznya Pak. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah cepat kali berangkat. Yang kedua disebut dengan maut. Kalaulah mati memisahkan, sementara maut ini lebih ngeri lagi apa? Memutuskan dari kenikmatan dunia. Tidak ada lagi nikmatnya beribadah Pak. Tidak ada lagi nikmat kita bersilaturahim. Ini Pak. Ini mengejutkan sekali pagi ini Pak. Padahal tetangga saya Pak, pagi ini meninggal dunia Bapak Haji Mulyadi Wajiz. Tetangga saya Pak di belakang pesantren Pancasila. Padahal subuh kemarin masih bersama kami di masjid. Allahu Rabbi. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kematian itu akan datang kepada manusia. Yang pertama mati, yang kedua maut. Apa ini maut? Pemutus dari kenikmatan dunia. Maka dalam hadis Nabi apa? Aktsiru, perbanyaklah olehmu zikra untuk mengingat. Hadhimil lazat, dari pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Itulah yang disebut dengan al-maut. Yang ketiga disebut dengan ajal. Apa ini ajal? Ajal adalah batas waktu Pak. Maka ketiga-tiga ini Pak berlaku seluruh makhluk hidup, penduduk langit maupun bumi Pak. Semuanya berlaku Bu. Lantas adakah perbedaan kita orang yang beriman kepada makhluk lain? Pak, perbedaan kita orang beriman dengan makhluk lain inilah perbedaan. Orang yang meninggal dunia, ketika ada orang beriman dia meninggal dunia, maka yang keempat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan rojiun. Ada maut, ada mati, ada maut, ada ajal. Ada yang keempat adalah rojiun. Orang yang beriman dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain kata Nabi apa? Al abdul mu'min yastari. Orang yang beriman itu ketika datang mati dia istirahat dengan kematiannya. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, bahkan surga bagi orang kafir. Terbalik di akhirat, surgalah bagi orang beriman, penjara bagi orang-orang kafir. Kenapa disebut penjara Pak? Oh, serba diatur, bangun sepertiga malam kan? Aqimis salata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bangun kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Perbuatan yang begitu terpuji tengah malam. Woi berat Bu. Ada orang mampu sholat tahajud subuh lewat. Tahajud Pak, oh mantap Pak. Tak pernah tinggal. Saya Ustaz alhamdulillah hampir 80 tahun nih Ustaz umur, tak pernah meninggalkan tahajud. Cuman subuh kalau lewat. Apa gunanya Pak? Bapak rahimakumullah, maka sekali lagi Pak, melaksanakan ibadah ini adalah aturan Allah. Maka ya, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berat dalam kehidupan kita. Maka dari itu Pak, orang yang beriman, ini kaji kita pagi ini Pak, baru kita mulai pengajian. Ya tadi belum mulai.
Kita kaji surah Qaf, Pak. Surah Qaf ayat 22. Silakan nanti koreksi, Pak. Di surah Qaf ayat 22 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu mati, datang maut kepadanya, datang ajal kepadanya, saat itulah Allah berikan kemuliaan. Jadi orang yang beriman itu jika datang mati, dia yakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Sementara kalau belum datang mati, dia tidak nuntut-nuntut mati, Pak. Apa yang belum mati-mati ya Allah, itu kan beriman, Pak. Karena dia tidak meyakini ternyata kematian pasti akan datang kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, di surah Qaf apa kata Allah? Pada waktu itu mereka lalai dengan ada satu peristiwa. Peristiwa apa, Bapak? Peristiwa maut. Padahal pada waktu itu kata Allah, kami perlihatkan kepada mereka dengan penglihatan yang begitu tajam. Maka kami bukakan tawir, kami bukakan hijab, kami bukakan dinding, kata Allah. Dibukakan dinding, Pak. Apa itu dinding? Hijab. Apa itu hijab? Pembatas. Di dunia tak terlihat oleh kita, Pak. Amalan kita tak nampak, kan? Pahala kita tidak nampak oleh kita. Ternyata datang kematian, berangkat roh, Pak. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kita menyaksikan sakratul mautnya, bapak, ibu, anak, saudara kita, ketika matanya itu, ya, apa ini bahasanya nih? Menjelit, ya, jelit ke atas, ya. Matanya melotot ke atas, Pak. Jangan takut, Pak. Pada waktu itu ternyata pandangannya sedang mengiringi ruhnya sedang berangkat, Pak. Ini Pak dokter hampir tiap hari itu bertemu yang model itu, Pak. Melotot ke atas, Pak. Ternyata dia mengiringi keberangkatan ruhnya, Pak. Masya Allah. Di sisi lain kata Allah pada saat itu, kenapa dia melotot? Kami bukakan hijab, kami bukakan dinding, kami bukakan pembatas, sehingga pada waktu itu dia melihat penglihatan yang begitu tajam. Ada sahabat Nabi bernama Sya'ban. Pernah dengar, Bu? Sya'ban. Bukan Sya'ban tetangga, bukan, Pak. Sya'ban ini sahabat Nabi, Pak. Sya'ban ini, Pak, ternyata begitu rajin ke masjid, Pak. Oh, rajin betul nih, Pak. Ya maaf, Pak dokter. Lanang ini pecahnya covid berangkat pula ke masjid namanya, Pak. Ini lanang. Ya. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, amalannya apa, Pak? Cuman 3, Pak. Yang memang yang sering ditonjolkan, yang lain banyak, kan? Apa amalannya? Pertama, galak ke masjid. Ya, melangkah ke masjid. Kemudian, Pak Bu, yang kedua, Sya'ban ini selalu memberi makan ketika ada orang lapar. Pak. Yang ketiga, apa amalan Sya'ban ini? Selalu bersedekah dari apa yang dia miliki untuk orang yang membutuhkan. Ini luar biasa, Pak. Jadi ketika sholat subuh, ya, sholat subuh, Nabi SAW muter-muter, Pak, ke depan, ke dalam, masuk ke kiri seperti itu. Apa yang dicari oleh Rasulullah? Ternyata mencari sosok Sya'ban. Karena kenapa? Nabi merindukannya, Pak. Maka sholat subuh ini dirindukan oleh Nabi SAW. Nabi merindukannya. Kemana Sya'ban? Tak nampak-nampak. Dicari, Pak, keluar tak nampak, di dalam tak nampak. Akhirnya komat berlangsung. Nabi pun menjadi imam. Dan Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, adakah kalian melihat Sya'ban? Wahai Rasulullah, kami tak melihat Sya'ban. Kami tak nampak Sya'ban. Atau adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada, ya Rasulullah. Ada. Kalau ada, kata Rasulullah, kelak selesai sholat subuh kita berangkat ke rumahnya. Ini bolehlah, Pak. Ini Pak Haji, kalau misalnya yang rajin datang gerakan subuh berjamaah yang ini kan, rutin ini, kalau tidak datang sekali, Pak, cara Nabi dia datang ke rumah, Pak. Ngapo dia, Pak? Ya, Pak. Nabi datangi, Pak, ke rumah, Pak. Jam berapa sampai ke rumah Sya'ban, Pak? Habis sholat subuh Nabi berangkat, sampai tiba di rumah Sya'ban itu jam 8 pagi, Pak. Masya Allah, 3,5 jam jalan kaki, Pak. Belum ada motor, mobil, Pak. Jalan kaki sampai ke rumah Sya'ban. Sampai ke rumah Sya'ban, apa kata Rasulullah? Ya Ummi, ada ibu kan?
apakah ini betul rumah Sa'ban? Betul ya Rasulullah, sayalah ada istrinya. Kata Rasulullah, kemanakah Sa'ban? Wahai ya Rasulullah, suamiku Sa'ban sudah meninggal dunia. Masya Allah Pak, tidak ke masjid itu gara-gara meninggal Pak. Lah meninggal Pak, Masya Allah. Apa kata istrinya? Wahai ya Rasulullah, ketika suamiku meninggal dunia, ada 3 kalimat yang menjanggal di hatiku. Dan aku saksikan suara itu keluar teriakan dari mulut Sa'ban. Apakah itu kata Rasulullah? Dia oleh istrinya, yang pertama ya Rasulullah, Sa'ban berteriak, ya Allah, kenapa terlalu. Atau mungkin nak cari langkah paling jauh, mutar Prapto dulu 6 putaran balik lagi ke sini Pak. Bukan itu saya maksud. Betapa pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pahalanya begitu besar. Yang kedua, apa kita kata bininya? Ya Rasulullah, yang keluar dari mulut Sa'ban dia meninggal dunia itu ketika sakratul mautnya apa? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Karena Sa'ban ini ternyata Pak, dia selalu memberi makan kepada orang yang lapar. Ini pagi ini Pak yang ngasih lontong pagi ini, insya Allah pahalanya sama dengan Sa'ban ini Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lontong ya? Sebut lontong tadi, lontongnya tidak ada lah. Ada ya. Ini luar biasa Pak, memberikan makan kepada orang yang lapar. Sa'ban pernah keluar rumah Pak, ada nengok ada anak yang dalam kelaparan Pak. Akhirnya Pak, Sa'ban potongkan roti Pak, ada sepotong roti dia kasih Pak. Ternyata pas meninggalnya Allah perlihatkan pahalanya. Andaikan ku tahu ya Allah, pahala memberikan makan kepada orang lapar sebesar ini, akan aku berikan semuanya pada waktu itu ya Allah. Yang ketiga, apa teriakan istri Sa'ban Pak? Apa teriakan Sa'ban? Kata istrinya, yang ketiga adalah kenapa tidak yang baru. Sa'ban ternyata pas dia keluar rumah, ada seorang bocah kedinginan Pak. Dia bukalah jaketnya Pak. Dia bukalah jaket, dia selimuti Pak. Ternyata dia selimuti bocah itu. Ternyata bocah itu Pak hangat dengan jaketnya Pak. Ternyata pas pas meninggalnya Allah perlihatkan, inilah pahalamu, kau menyelamatkan bocah kedinginan pada waktu itu wahai Sa'ban. Inilah pahalanya. Andaikan ku tahu sebesar ini pahalanya ya Allah, kenapa tidak ku berikan yang baru pada waktu itu. Ini luar biasa Pak, penyesalan. Ini judulnya penyesalan bagi orang yang punya amal ibadahnya sedikit, yang banyak pun punya penyesalan, apalagi orang yang tidak punya amal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi ayo Bapak Ibu rahimakumullah, kita jaga ibadah kita, karena terakhir hayat kita nanti ayyukum ahsanu amala, Allah akan memperlihat antara kita siapa yang paling baik amalnya. Berikanlah yang terbaik Pak, Masya Allah. Jadi Anda Ustaz Haji Julisman, kalau ada bocah di jalan orang nak jubah itu, bukalah itu, kasihlah itu. Aku tengok jubah elok kah tu. Masya Allah, kalau ada bukalah. Itu kalau Nabi, Pak Ustaz, sahabat Nabi, kita bukan Nabi. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Mari Bapak Ibu sekali lagi jangan terlena dengan muda usia kita, karena mati tidak melihat tua. Jangan terlena dengan badan kita sehat, karena mati tidak menunggu sakit. Maka kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jago Pak, hablum persaudaraan harus kita jago. Ini silaturahim menguatkan kita hari ini Pak. Jago. Kini nih Pak, musim tersinggung Pak. Ada orang galak ngucap orang liran dikucai dan dah. Banyak ngomentar status orang di Facebook tuh Pak. Kena-kenaknya Pak ya Pak. Giliran kita ngucapnya janda. Mana Pak? Ini Pak. Ya. Nah maka Bapak Ibu orang nak singgung kan. Ada kadang saya pernah ke dusun Pak, minta maaf Pak dokter. Jadi saya ke dusun ceritanya takziah. Sampai di dusun Pak, saya pakai masker Pak. Biasa. Ya Pak. Siapa tahu ada razia kan? Saya pakai masker Pak. Apa kecek orang dusun Pak? Apa keceknya? Masih ada corona. Sakit nanti saya. Ada yang ngecek alang kesombong lanang ini pakai masker tengah orang banyak. Memang itu pakai masker. Pemerintah nyuruh ngajar pakai masker. Ini Masya Allah Pak. Sombong Pak. Keceknya Pak. Kita tidak pakai masker. Lah macam-macam pula. Inilah kecek sombong. Inilah pojok corona duluan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah maka
Bapak Ibu jangan jagalah hubungan baik ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan menjaga dua hubungan baik hablum minallah hablum minan nas, seperti dicontohkan oleh sahabat Nabi bernama Sa'ban tadi, kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Inilah dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kealfaan dan terima kasih atas undangannya Pak Haji. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Mohon izin Pak Ketua, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan. Kalaulah Bapak Ibu pernah menerima video, nengok di Facebook sebagainya, di YouTube, barangkali di bagian melalui teman ke teman, kami bersama para ustadz, ada beberapa orang ustadz sedang berjuang saat ini Pak, sedang membangun asrama yatim tahfiz Quran. Sekali lagi, kami bersama para ustadz-ustadz yang lain sedang berjuang membangun asrama yatim tahfiz Quran yang beralamat di belakang Pondok Pesantren Pancasila. Saya yakin nian Pak Bu, kurang lebih 3 bulan kami berjuang ini bersama kawan-kawan yang lain. Siapa tahu mungkin yang hadir saya yakin ya, pasti ada yang sudah membantu dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apa motivasi kami membuat asrama yatim tahfiz Quran ini? Hampir tiap malam kami takziah ke dusun-dusun Pak. Kalau di kota, kalau di kota Pak, ada bapak asuh, betul Pak Bujang ya? Ada bapak asuh dari pemerintah kota. Kalau di dusun itu tidak ada nian Pak, tidak ada nian Pak. Maka Bapak Ibu jamaah anaknya dibawa ke emaknya kebun. Bukan masalah kebunnya yang saya persoalkan Pak, tapi anaknya sampai putus sekolah Pak, gara-gara bapaknya meninggal menjadi anak yatim. Nah dari itulah Pak, kami ambil sorang-sorang dari dusun, alhamdulillah, dan kita sekolahkan gratis Pak. Masya Allah Pak, kita sekolahkan gratis Pak. Kadang ada orang nanya, Ustaz apa iyo gratis Pak? Gratis Pak. Dari mana biayanya? Gampang sekali ngikut jamaah subuh grup WA Menang, selesai itu tuh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya mari kita banyak manfaat. Nah maka sekali lagi, kalaulah itu andai kata, tidak tahu kemungkinan ada sanak saudara kita, tetangga kita barangkali yang dalam keadaan yatim, jangan biarkan Pak. Maaf, kalaupun tidak ada bapak asuhnya, tolong hubungi kami Pak, informasikan. Kando Jurusuman juga boleh Pak. Atau silakan datang langsung Pak ke belakang pesantren Pancasila ya, Jalan Rinjani 10 Pak. Sangat gampang sekali Pak. Kebetulan yang meninggal tadi Pak Mulyadi Wajid, setanggo saya Pak. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, silakan datang ke sana Bapak Ibu ya. Barangkali tidak ada kemungkinan ada rezeki, kami nak ikut juga Ustaz, nak bersedekah, Masya Allah, silakan. Kami tak punya duit Ustaz nak ngasih. Bangun tu tak pakai duit Pak, tidak pakai duit, pakai semen. Mungkin Pak Zek tahu Ustaz, kami pacak ngasih 10 sak, 20 sak kami terima. Insyaallah ini berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saksikan sebagai amal, karena hidup kita tidak lama, banyak manfaat buat orang lain. Sekali lagi mohon maaf, padahal mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sekian dan demikian tadi ceramah, tausiah, pesan-pesan agama untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau menurut saya tadi Bapak Ibu, ibarat kita makan baru sampai kerongkongan lah selesai. Belum puas rasanya, belum kenyang, tapi beliau baru ceramah selesai. Jadi kita tuh makannya belum puas. Pak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama tadi masalah memutar balik nanti rekaman kita di akhirat. Oh, kalau nengok dosa kita nanti di akhirat, langkah malunya kita dak. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah, didelete oleh Allah. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan. Satu diantaranya adalah infak kita pada pagi hari ini berjumlah 1.127.000. 1.127.000. Dan kemudian di samping itu juga kami juga ingin sampaikan, yaitu pada minggu yang kemarin, sudah seminggu ini, Pak atau Buya kita, Buya Yul Kamra itu sakit di rumah sakit.
kemudian sekarang sudah di rumah, dirawat di rumah. Makanya kepada Bapak Ibu yang punya waktu nanti silakan setelah safari subuh kunjungan. Tapi tentu kunjungan ini kita tidak bisa bawa tangan biasa, Pak. Maka karena guru kita yang sakit, koordinator kita yang sakit, buya kita yang sakit, kemarin berobat di rumah sakit Tiara Sela, tentu banyak sedikitnya kita bantu. Dan mungkin kita nanti safari subuh ini lengan aja yang dibawa ke rumah beliau pagi ini. Maka saya mohon, saya izin kepada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini, mari kita luangkan harta kita untuk kita bawa nanti ke rumah Pak Yul Kamra atau buya kita. Maka sekali lagi mari kita berimpak kepada Mas Agung dengan Pak Salman. Kiranya ibu-ibu di belakang kiranya bisa kembali tegak. Iko untuk buya kita yang setiap pagi, setiap siang, setiap malam berjuang untuk umat. Maka untuk itu kepada kita semua, mari kita sama-sama memberikan sedekah atau buah tangan nanti akan kita bawa nanti ke rumah buya. Tentu mana yang belum ada tadi boleh nanti disampaikan kepada kami atau antarkan langsung kepada beliau. Beliau mungkin tidak minta, tapi wujud dari rasa kasih dan sayang kita kepada guru kita, kepada buya kita, mari kita sama-sama memberikan. Dah kata Ustadz kita tadi, kalau tak bisa 100 ribu, 200 ribu. Tak bisa dikit, banyak. Itu. Silakan yang masih ada. Tentu di antara kita ini sudah ada yang jenguk di rumah sakit kemarin, kami ucapkan terima kasih. Ada yang juga menjenguk ke rumah beliau, kami juga ucapkan terima kasih. Dan nanti atas nama WA Safari Subuh, mana yang sempat kita mampir di rumah beliau agak sebentar untuk memberikan support dan memberikan motivasi dan mendoakan beliau supaya beliau cepat sehat seperti sedia kala. Sudah Mas? Masih banyak? Dan sambilan juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Agus Delianto, beliau sekarang ini sedang membangun rumah yatim untuk asrama yatim tahfiz Quran. Maka beliau kepada kita semua, kalaupun tidak bisa sekarang, nanti boleh hitung langsung. Aku nak sekarang. Kelak je lagi. Kelak. Belum payah ambilnya belum. Jadi nanti boleh hubungi Ustadz Agus Delianto sendiri, boleh langsung ke sana. Mana tahu nanti ada yang berimpak untuk asrama yatim. Dan alhamdulillah di Kota Bengkulu ini pemerintah kota juga telah menyantuni anak yatim. Bahkan wali kota itu lebih dari 10 anak yatim. Wakil wali kota, sekda juga menjadi bapak angkat dari anak yatim. Sudah? Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, infak yang 1.127.000 kita serahkan semuanya kepada pengurus masjid. Kepada pengurus masjid bendahara untuk bisa menerima infak tersebut. Kami mohon kepada Ketua IKM untuk menyerahkan infak kita pada pagi hari ini untuk kepada pengurus masjid, kepada ketua, kepada tak boleh pakai PLT-nya lagi ya, mudah-mudahan tak pakai PLT ya Ustaz Agus. Tak usah pakai PLT. Ayo Pak Sekda Kota Bengkulu. Nampakkan sayurnya yo. Tuh. Yang bayo kalau dia nampak. Tidak semua musola saya. Cuma 5 kali 5 saja. Ayo. Alhamdulillah ada Pak Lurah. Nah.
Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada adinda kami Ihsan, walaupun dia tidak orang Minang tapi dia tetap hadir setiap subuh untuk menyorot, untuk merekam apa aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan nanti juga bisa diambil filenya, file ceramah Buya atau Ustadz Agus Delianto tadi. Penutup, Pak Ibu, sebentar lagi akan tahun baru Masehi, yaitu Desember. Insya Allah kita akan membuat kalender khusus safari subuh. Yang ada di dalam kalender itu gambar kita safari subuh yang sebelum-sebelumnya. Yang terakhir kemarin juga ada di Masjid Baitul Izzah. Kita foto dan nanti itu menjadi cover dari kalender kita. Dan insya Allah nanti di bulan November itu sudah kita garap. Dan setiap kita mendapatkan satu buah kalender, tentu ganti fotokopinya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tadi apa yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dilihat oleh Allah sebagai ibadah dan berikan pahala yang berlipat ganda. Kepada yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dapat lontong, silakan makan lontong. Ibu-ibu sudah dapat belum? Tunggu, masih banyak. Kalau kurang nanti Pak Sekda ngajak kita makan lontong lagi kalau tidak cukup. Tapi insya Allah cukup, sebab porsinya oleh pengurus sudah banyak dibikin. Baik, minggu depan nanti akan kita share lagi nanti di grup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum masuk ke grup, walaupun itu orang Minang ataupun non orang Minang atau simpatisan, boleh nanti hubungi untuk masuk grup. Jadi informasi itu ada, hubungi Pak Salman juga ada di sini, ada juga nanti akan disampaikan di grupnya. Baik, demikian saja kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa nanti 960 untuk Buya Yul Kamra. Mohon kepada Bapak Ibu cukupkan 1 juta. Siapa yang mencukupkan? Ini Ketua Pak Yasar mencukupkan. Berarti sudah cukup. Alhamdulillah. Ada yang mau cukupkan 2 juta? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngecek.